Di pagi hari yang cerah, Kang Dedi Mulyadi menerima laporan dari warga Desa Tenjolaya, sebuah desa kecil di Kabupaten Subang. Warga mengeluhkan pelayanan pemerintah desa yang lambat dan acuh tak acuh. Surat menyurat tak pernah selesai tepat waktu, dan permohonan bantuan selalu mengambang. Keresahan warga makin memuncak saat kepala desa dan stafnya jarang terlihat di kantor desa. Seorang ibu tua bernama Mak Enok bercerita dengan air mata yang berlinang karena tidak kunjung mendapatkan surat pengantar berobat ke rumah sakit. Warga lain pun ramai-ramai mengadukan kasus serupa, dari urusan KTP hingga bantuan pupuk yang tidak jelas. Mereka merasa seperti tak punya pemimpin di tingkat desa. Kang Dedi mendengarkan semua laporan itu dengan seksama. Ia mengangguk-angguk, mencatat, dan sesekali mengepalkan tangan tanda menahan marah. Bagi dia, jabatan adalah amanah, bukan alat untuk bermalas-malasan. Besok saya ke sana sendiri, ucapnya lirih namun tegas. Diam-diam, ia menginstruksikan timnya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Video, foto, dan testimoni warga mulai dikumpulkan untuk memperkuat laporan. Tim relawan pun diberangkatkan untuk menyamar sebagai warga yang membutuhkan pelayanan. Hari yang dinanti pun tiba. Kang Dedi siap meluncur ke desa Tenjolaya dengan satu tekad, menyadarkan atau menyikat pejabat desa yang malas bekerja. Tanpa pemberitahuan, Kang Dedi tiba di kantor desa pada pukul 9 pagi. Kantor masih sepi, hanya ada 2 staf yang baru datang dan terlihat santai sambil menyeruput kopi. Meja pelayanan kosong, berkas-berkas berantakan, dan suasana kantor tidak mencerminkan tempat pelayanan publik. Warga yang sedang menunggu langsung terkejut melihat kedatangan Kang Dedi. Mereka sontak berdiri dan bertepuk tangan. Alhamdulillah, akhirnya datang juga orang yang peduli, seru salah satu warga. Kang Dedi menyambut mereka dengan senyum hangat, lalu langsung menuju ke dalam kantor. Kepala desa belum terlihat batang hidungnya. Menurut salah satu staf, ia sedang ada urusan pribadi dan akan datang mungkin siang nanti. Wajah Kang Dedi mulai memerah. Ia duduk di kursi kepala desa dan berkata lantang, mulai hari ini, saya yang layani warga sampai kepala desa datang. Satu persatu warga maju dan dilayani langsung oleh Kang Dedi. Ia mendengarkan, menulis sendiri permohonan mereka, bahkan menelepon dinas terkait jika diperlukan. Warga merasa sangat terharu dengan perhatian tersebut. Baru kali ini saya merasa dihargai sebagai rakyat kecil, ucap Pak Udin, petani jagung. Di luar, berita kedatangan Kang Dedi mulai menyebar lewat media sosial. Video warga yang dilayani oleh gubernur langsung menjadi viral. Pukul 11.30 siang, kepala desa akhirnya datang, mengenakan pakaian santai dan wajah bingung. Ia terdiam ketika melihat Kang Dedi duduk di kursinya, dikerumuni warga yang menunggu pelayanan. Pak Kades, ini kantor pelayanan atau warung kopi? Tanya Kang Dedi tajam. Kepala desa tergagap-gagap, mencoba menjelaskan bahwa ia sedang menghadiri acara keluarga. Namun, Kang Dedi memotong, tugas melayani rakyat tidak bisa ditinggal seenaknya. Rakyat bukan pelengkap, mereka tuan yang harus dilayani. Suasana menjadi hening. Warga menyaksikan peristiwa itu dengan rasa puas. Mereka merasa akhirnya ada yang berani menegur langsung. Kang Dedi pun meminta kepala desa berdiri di tengah warga. Minta maaflah, bukan pada saya, tapi pada rakyatmu. Dengan wajah malu, kepala desa menunduk dan meminta maaf. Tapi permintaan maaf itu tidak menghapus kesalahan, kata Kang Dedi. Saya akan kirim tim inspektorat. Kalau terbukti ada penyelewengan atau kelalaian serius, siap-siap dicopot. Teguran tersebut diabadikan warga lewat kamera ponsel dan kembali menjadi viral. Publik mulai ramai membicarakan gaya tegas Kang Dedi dalam menertibkan pejabat. Malas. Setelah kejadian itu, Kang Dedi tak hanya berhenti di desa Tenjolaya. Ia membentuk tim audit khusus untuk memeriksa pelayanan desa-desa lain yang terindikasi lambat dan korup. Ia menyebutnya Operasi Pelayanan Rakyat. Tim ini bertugas menyamar sebagai warga, menguji pelayanan, dan melaporkan hasilnya. Desa yang terbukti buruk akan dikunjungi langsung olehnya.
Kalau pejabat desa tak mau kerja, lebih baik jualan gorengan di pinggir jalan, kata Kang Dedi dalam salah satu pidatonya. Beberapa kepala desa mulai panik. Mereka memperbaiki sistem administrasi, mewajibkan staf hadir tepat waktu, dan memperbaiki cara berkomunikasi dengan warga. Di sisi lain, ada pula yang menantang dan menyindir Kang Dedi sebagai pencitra. Namun Kang Dedi tak gentar. Ini bukan soal citra, ini soal amanah. Siapapun yang digaji dari uang rakyat harus tunduk pada kepentingan rakyat, tegasnya. Gerakan ini menjadi obor semangat baru di kalangan masyarakat desa. Banyak warga yang dulu apatis kini kembali percaya bahwa ada pemimpin yang berpihak pada mereka. Untuk menunjukkan keseriusannya, Kang Dedi menggelar rapat terbuka di lapangan Desa Tenjolaya. Warga diundang untuk berbicara langsung, menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Ribuan warga hadir, membawa catatan dan bukti kelalaian aparatur desa. Di atas panggung sederhana, satu persatu warga naik dan berbicara. Dari petani, pedagang kecil, hingga guru honorer. Mereka menyuarakan permasalahan yang selama ini dipendam. Tangis dan emosi tak bisa dibendung. Kang Dedi mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ia hanya mencatat dan sesekali mengangguk. Setelah semua warga selesai berbicara, ia naik ke podium dan berkata, "Mulai hari ini, rakyat harus berani bicara. Jangan diam ketika hak kalian diabaikan." Ia juga mengumumkan akan membuat sistem pelaporan pelayanan desa berbasis digital, agar warga bisa langsung mengadu ke pemerintah provinsi. Transparansi menjadi senjata utama untuk membongkar kemalasan birokrasi. Rapat itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. Banyak warga yang merasa seperti lahir kembali sebagai pemilik sah desa mereka. Setelah pertemuan besar di Desa Tenjolaya, berita tentang langkah tegas Kang Dedi menyebar cepat ke seluruh pelosok Jawa Barat. Banyak pejabat desa mulai ketar-ketir. Mereka yang selama ini bersantai dan merasa tak tersentuh kini merasa terancam. Sebagian bahkan mendadak rajin ke kantor, membereskan dokumen yang sudah lama terbengkalai. Kang Dedi memang tidak asal bicara. Beberapa hari kemudian, tim audit turun ke desa-desa lain. Tak sedikit yang ditemukan menumpuk berkas tanpa penyelesaian, bahkan ada desa yang belum pernah mengadakan musyawarah warga selama 2 tahun. "Ini bukan desa, ini kerajaan kecil," ujar Kang Dedi sambil mengevaluasi temuan timnya. Kepala desa yang membandel pun mulai dipanggil ke kantor provinsi. Mereka diminta menjelaskan alasan kinerja buruknya di depan tim provinsi dan perwakilan warga. Sebagian mengundurkan diri karena malu, yang lainnya bersumpah akan berubah. Kang Dedi juga menginstruksikan agar honor dan tunjangan aparat desa dikaitkan dengan performa. "Jangan hanya datang ambil uang, tapi tak kerja," tegasnya. Sistem reward dan punishment mulai diterapkan. Perubahan pun mulai terasa. Warga desa yang semula putus asa mulai semangat kembali mengurus kebutuhan administrasi. Kantor desa mulai ramai oleh pelayanan, bukan oleh candaan dan kopi. Namun, tidak semua pejabat desa senang dengan langkah Kang Dedi. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan isu bahwa KDM hanya mencari popularitas dan ingin mempermalukan aparat desa di depan publik. Mereka bersekongkol untuk menjegal program reformasi pelayanan desa ini dari dalam. Di balik layar, ada yang berusaha mempengaruhi tokoh masyarakat agar tidak mendukung Kang Dedi. Mereka menyebarkan kabar bohong bahwa Kang Dedi ingin menghapuskan otonomi desa dan mengganti seluruh perangkat desa dengan orang-orangnya. Isu ini membuat beberapa warga kembali ragu. Kang Dedi tak tinggal diam. Ia mengumpulkan para tokoh masyarakat dan menjelaskan secara langsung maksud dari gerakannya. Ia menegaskan bahwa tujuannya bukan memberangus otonomi, tapi membersihkan aparat desa yang sudah menyalahgunakan kepercayaan. Di beberapa desa, tokoh muda dan aktivis lokal pun ikut bergerak. Mereka mendirikan forum-forum kecil untuk mendidik warga agar melek hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. Mereka juga membantu warga menyampaikan aduan lewat sistem digital yang disediakan provinsi. KDM menyadari bahwa perubahan tidak bisa hanya lewat tangan pemerintah.
Ia butuh rakyat sebagai mitra sejati dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Suatu hari, dalam kunjungannya ke desa Ciasem, Kang Dedi menemukan seorang staf perempuan muda yang sedang menangis di ruang arsip. Ia bernama Ibu Sari, pegawai yang rajin, tapi sering dikucilkan karena menolak sistem, titipan, dan manipulasi data warga. Ibu Sari mengaku selama ini menjadi bahan olokan karena terlalu jujur. Bahkan ia pernah dimutasi ke bagian yang tidak penting karena menolak menandatangani dokumen fiktif. Tangisnya pecah saat menceritakan bagaimana ia nyaris putus asa dan ingin berhenti. Kang Dedi memeluknya dan berkata, orang jujur sering dibenci di tempat yang rusak. Tapi kamu tidak sendiri. Ia kemudian mengangkat Ibu Sari sebagai relawan pengawas desa di wilayahnya dan menjadikannya simbol perjuangan integritas. Cerita Ibu Sari menjadi viral dan menyentuh banyak hati. Banyak warga dan staf desa lainnya yang merasa mendapatkan kekuatan baru. Mereka mulai berani angkat bicara, menyuarakan kebenaran yang selama ini terkubur. Keberanian satu orang ternyata mampu menjadi obor yang menyalakan perubahan di seluruh pelosok. Dari sekian banyak desa yang dibenahi, beberapa menunjukkan kemajuan luar biasa. Kang Dedi menjadikan desa-desa ini sebagai desa percontohan untuk menunjukkan bahwa reformasi pelayanan bukan hanya mimpi. Salah satunya adalah Desa Sukamaju, yang dulu terkenal lambat dan kini menjadi desa digital pertama di kabupaten. Kepala Desa Sukamaju yang baru adalah anak muda lulusan universitas lokal, yang sebelumnya aktivis sosial. Dengan sistem transparansi online, warga bisa mengecek status surat mereka, jadwal musyawarah, hingga anggaran desa melalui layar yang dipasang di balai desa. Desa lain pun mulai meniru. Lomba pelayanan terbaik antar desa digagas Kang Dedi untuk memicu persaingan sehat. Siapa bilang desa tak bisa modern? Asal niat, pasti bisa, ujarnya dalam salah satu kunjungan. Kang Dedi juga melibatkan mahasiswa KKN dan relawan muda untuk membantu transformasi pelayanan. Desa-desa yang dulu sunyi kini hidup dengan kegiatan sosial dan digitalisasi. Semangat baru tumbuh. Yang dulunya malu mengaku warga desa, kini bangga menyebut diri bagian dari desa yang melayani, bukan dilayani. Di akhir rangkaian kunjungannya, Kang Dedi menggelar pertemuan besar di Gedung Sate, mengundang seluruh kepala desa se-Jawa Barat. Dalam pidatonya yang menggetarkan hati, ia menyampaikan satu pesan penting, pemimpin itu pelayan, bukan tuan. Rakyat bukan anak buah, tapi pemilik kedaulatan. Ia membagikan penghargaan kepada desa-desa terbaik dan memberi teguran terakhir bagi desa yang tidak menunjukkan perubahan. Saya tidak akan berhenti sampai semua desa menjadi tempat yang ramah untuk rakyat, tegasnya. Warga yang dulu apatis kini menjadi agen perubahan. Mereka sadar, nasib desa tidak hanya di tangan pejabat, tapi juga partisipasi warga. Kang Dedi pun menutup sambutannya dengan ajakan agar semua pihak bersatu, bukan saling menyalahkan. Cerita ini bukan tentang satu orang hebat, tapi tentang rakyat yang bersatu melawan kemalasan dan kebodohan sistem. Kang Dedi hanya pemantik, nyala perubahan ada di tangan rakyat, dan di pelosok-pelosok desa. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like, komen.